mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, mahasiswa sekalian. Terima kasih. Sekarang kita berada di pertemuan ke-6 ya. Pertemuan ke-6, berarti kita tinggal satu kali lagi pertemuan, yaitu pertemuan ke-7. Hari ini saya dapat kiriman dari penerbit buku. Kan kalau penulis dikasih hadiah ya. Ada 6 buku yang diberikan penerbit ke saya. Judul bukunya True Story. Ini sebetulnya tentang sosiologi agraria tapi dikemas dalam gaya novel drama Korea. Anda sebagian sudah pernah dengar karena pernah kita bahas ketika di semester 1 kalau nggak salah. Sudah belum? Dulu ada judulnya Happy Birthday itu. Ini sambungan atau dilengkapi gitu ya. Nah, tadi Komkes mohon izin untuk ke Astur ya. Nah, saya tahan sebentar karena saya ingin kasih hadiah ini ke Komkes. Ya. Silakan Komkes terima hadiahnya. Kemudian silakan kalau mau ke Astur ya. 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 Jadi nanti kau kirim ke saya ya. Oke. Silakan. Nah, yang lain kalau pengen baca bukunya bisa pinjam sama Komkes atau Anda beli di Shopee ya. Di Shopee harganya 125.000. Tapi kan kadang-kadang Shopee ada diskonnya tuh ya. Di hari-hari tertentu ada diskon, kalau Anda rajin begitu ada diskon langsung notifikasinya masuk. Anda bisa beli sekitar 80.000-an kalau sudah di diskon. Oke, sekarang kita masuk, silakan Komkes kalau mau ke Astur. Sekarang kita masuk ke acara kita hari ini. Ini ada yang unik. Siapa di antara Anda yang bersedia tampil di pertemuan ke-6 ini? Video 1, video berapa? Video 1, video 2, video 2, video 3, video 3. Oke. Ya, Onesimus yang video 1, 2, 3 cancel dulu ya. Onesimus, mana Onesimus? Pindah sini Mus, duduk depan saya. Ya, duduk depan saya. Kau dengarkan pesan saya ya. Nanti kan ada narasumber 1. Kau perhatikan narasumber 1 ngomong apa. Kemudian nanti kita bahas, kamu membahas 1 ya. Kenapa kamu saya panggil? Karena lain kali kok jangan bikin begini. Apa saya bilang jangan bikin, nggak sopan ya. Sopan itu penting juga ya. Kan kalau yang lain minimal kuarto. Kamu seperti kertas sisa gitu ya. Jadi lain kali bikin yang sopan supaya kemudian kita paham. Terus kemudian kenapa hanya sedikit Onesimus? Ini video berapa? Video 3. Padahal kan tugasnya ada 3 video kan? Ya, lain kali nggak boleh begitu. Saya menghormat, saya kan bilang kepada Anda ya, idola saya kan Profesor Yohanes Surya ya. Profesor Yohanes Surya itu menganggap semua orang sama hebatnya, karena Tuhan menciptakan kita sama hebatnya. Oleh sebab itu, mari saya ajak termasuk Onesimus, hormati dirimu. Ya. Hormati dirimu dengan hidup sebagaimana orang lain. Kalau orang lain bikin tugas 3 video, kamu harus bikin tugas 3 video. Kalau orang lari 12 putaran di lapangan, kamu lari 12 putaran di lapangan. Ya. Sama dengan yang lain. Ya. Tidak boleh kemudian kamu berbeda agar kemudian tidak dibeda-bedakan. Ya. Kita kan dibedakan karena kita membedakan diri ya. Nanti kau perhatikan narasumber 1, kemudian kau jadi pembahas. Hari ini kita akan bahas dengan menggunakan paradigma definisi sosial. Ya. Anda sudah paham, sudah hafal teori ini ya. Teori apa itu? Teori aksi, teori fenomenologi, dan teori interaksi simbolik. Oke, gitu ya, Onesimus, kau perhatikan sesudah itu kau boleh kembali ke tempat. Tapi kau dengarkan dulu yang video 1 dan lain kali kau buat yang bagus dan kemudian yang ini kau buat dilengkapi. Kau buat lagi video, ini kan video 3 tuh. Kau buat lagi yang video 1 dan video 2. Ingat rumusnya, hormati dirimu agar orang lain menghormatimu. Ya, gitu. Kalau kamu tidak menghormati dirimu, orang lain nggak akan menghormatimu. Oke, narasumber 1, silakan. Bahannya ada?
Bawa langsung aja. Ini apa namanya? Ini yang kebenar. Oh, punya orang lain. Oh, iya. Oke. Ya. Silakan perkenalkan diri, kemudian presentasi. Ayo kita dengarkan narasumber satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Pak Muswanti, akses sebelum. Jadi di sini saya akan menyampaikan 5 poin mengenai judul buku dari partisipasi masyarakat pada bidang pertanahan. Jadi di poin pertama, skenario pembuatan peta partisipatif dimulai pada 2014 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan, melibatkan kegiatan seperti pembuatan pembinaan dasar berbasis desa, peta desa berbasis desa, peta desa berbasis bidang tanah, peta tematik bidang tanah, dan pembuatan web desa. Di poin yang kedua, partisipasi dalam pembuatan peta, yaitu melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah Kabupaten Grobogan, kantor pertanahan, pemerintah, kelurahan, pemerintah desa, dan pihak swasta. Mereka berkontribusi dalam hal bimbingan, anggaran, informasi, dan dukungan. Di poin ketiga, multi manfaat peta partisipatif. Peta tematik bidang tanah memiliki manfaat sebagai basis keputusan sistem informasi desa kelurahan, dasar SMT, dan mendukung kegiatan kadastral. Di poin keempat, proses pembuatan peta tematik bidang tanah dimulai dengan identifikasi pemilik bidang tanah oleh perangkat desa, penghubungan data pemilik dengan bidang tanah, penarikan batas bidang tanah secara kasar oleh perangkat desa, dan dilanjutkan dengan pengukuran dan penarikan batas yang akurat oleh petugas ukur kantor kelurahan. Poin terakhir yaitu poin kelima, promosi peta tematik bidang tanah. Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan melakukan berbagai promosi termasuk sebagai penghubung sistem pusat spasial, penataan ruang, dan tanah sistematik online. Sudah? Ya, kalau sudah aku bilang terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya. Ya. Terima kasih, saya kembali kepada moderator. Oke. Harus terbiasa ya supaya kemudian clear, lama-lama Anda jadi paham. Kemudian kita sudah punya pembahas satu, Mas Onesimus ya. Ode atau One? Onesimus. Ya. Onesimus, apa yang kau dengarkan dari beliau, dari narasumber satu? Kalau kau dengarkan berarti tanpa gadget. Apa yang kau dengar dari beliau? Kan banyak-banyak poinnya itu. Nggak ada di gadgetmu. Kalau gitu kau lihat saya aja, Onesimus. Ya, tutup gadgetmu. Letakkan gadgetmu. Lihat saya aja. Nggak ada di gadgetmu itu, letakkan gitu. Lihat saya. Apa yang kau dengar barusan dari beliau? Kalau saya bilang lihat saya, jangan lihat gadgetmu. Jadi saya punya pengalaman, saya kan 8 tahun mengajar di pesantren ya. 8 tahun mengajar di pesantren, dan kalau di pesantren itu kekuatannya adalah pada hubungan antara ustadz dengan santrinya. Jadi sang santri itu sangat percaya dengan ustadznya. Jadi kalau untuk tolong begini lah, dia gitu. Kamu begitu. Kalau saya bilang lihat saya, jangan lihat gadgetmu. Nah, lihat saya. Apa yang kau dengar dari dia? Bagian mana yang paling kamu ingat dari omongan yang kan banyak sekali yang dia omong kan? Banyak nggak yang dia omong, Onesimus? Banyak nggak? Jangan lihat gadgetmu, lihat gadgetmu dibalik, balik gadgetmu, balik. Ya, kau lihat saya. Dari sekian banyak omongan dia itu, omongan mana yang paling kau ingat? Nanti kita mainnya dari situ. Aktivitas masyarakat. Aktivitas yang mana?
Oke, kalau gitu kita minta beliau sampaikan 1 poin. Sekarang gini, kan ada 5 poin ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kamu suka poin yang mana? Kamu suka angka berapa? 1, 2, 3, 4, 5, kamu suka angka berapa? Kalau kamu dikasih kesempatan pilih angka 1, 2, 3, 4, 5, kamu suka angka berapa? Angka 1, tolong bacakan poin 1, Mas. Izin Pak. Kau dengarkan baik-baik ya. Nggak usah pakai mic ya. Izin Pak menyampaikan. Jadi di poin pertama yaitu mengenai skenario pembuatan peta partisipatif. Dimulai pada tahun 2014 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan melibatkan kegiatan seperti pembuatan peta dasar berbasis desa, peta desa berbasis desa, peta desa berbasis bidang tanah, peta tematik bidang tanah, dan pembuatan WebGIS. Oke, itu poin 1 ya. Itu yang kau pilih angkanya tuh. Oke. Dari semua yang beliau sampaikan, apa yang kamu ingat? Partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam hal apa? Dalam hal apa partisipasi? Partisipasi masyarakat dalam hal apa? Partisipasinya tuh ngapain gitu? Partisipasi. Ya, saya lengkapi kalimatnya. Yang kamu tertarik adalah partisipasi masyarakat dalam pembuatan peta ya. Dalam hal ini PTBT, peta tematik bidang tanah. Ya. Partisipasi masyarakat dalam rangka pembuatan peta. Makanya kemudian disebut peta partisipatif, dalam hal ini PTBT, peta tematik bidang tanah. Kau sudah ingat itu ya? Coba kau ulang dengan kalimatmu supaya saya tahu kalau kau sudah ingat. Ayo, diulang. Apa yang kau ingat dari omongan saya? Partisipasi masyarakat pemetaan peta masyarakat dalam hal tersebut apa ya? Kayak Partisipasi masyarakat dalam pembuatan peta gitu ya? Iya. Ya, kamu ulang. Sebut untuk internalisasi konsep. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan peta. Kamu ulang. Ya. Jangan yang keperempuan ini permainan psikologi supaya masuk di memorimu. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan peta. Oke, dengar. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan peta. Kamu ulang. partisipasi masyarakat dalam pembuatan peta. Oke, udah stop itu aja. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan peta. Oke, itu yang kamu garis bawahi, itu yang akan kita bedah, toh? Itu isunya, partisipasi masyarakat dalam pembuatan peta. Kita akan bedah menggunakan teori aksi. Kamu tahu teori aksi? Belum tahu. Sekarang dengarkan saya. Teori aksi itu kekuatannya 2. Kekuatan intinya sebenarnya 1, yaitu pada kesadaran. Jadi kekuatan aksi, teori aksi itu kekuatannya pada kesadaran. Oke? Nah, kesadaran itu ada 2, kesadaran subjektif, kesadaran objektif. Kesadaran subjektif ketika kamu mengambil keputusan itu namanya kesadaran objektif. Kesadaran objektif, kalau saya yang mengambil keputusan, kamu yang melaksanakan. Itu kesadaran objektif. Ingat ya, kesadaran subjektif kalau kamu yang mengambil keputusan, kesadaran objektif kalau saya yang mengambil keputusan, kamu hanya melaksanakan. Paham? Kamu ulang. Teori aksi, kesadaran subjektif itu kalau kamu yang mengambil keputusan. Kamu sadar kamu mengambil keputusan. Oke? Ya, kamu ulang. Ya, kesadaran kamu ketika mengambil keputusan. Ikut pemetaan partisipatif, ikut atau tidak ikut? Saya ikut. Berarti kesadaran subjektif, ya. Kesadaran objektif kalau orang lain yang mengambil. Kalau kamu mau ikut, kamu harus begini loh, Mas. Itu berarti kesadaran objektif. Ya. Oke, sekarang kamu jelaskan, kalau partisipasi masyarakat dalam pemetaan, kesadaran objektifnya yang mana? Kapan masyarakat mengambil keputusan? Masyarakat, lihat saya, jangan tutup matamu, jangan lihat gadgetmu, lihat saya. Masyarakat mengambil keputusan ketika mereka menyatakan diri setuju atau tidak setuju. Oke? Paham ya? Yang lain mohon perhatikan ya. Ini cara menjelaskan pada seseorang. Anda kan juga harus punya kemampuan public speaking ya.
Jadi kesadaran subjektif itu ketika masyarakat mengambil keputusan ikut atau tidak ikut, setuju atau tidak setuju. Kalau mereka, ya saya ikut Mas Onesimus, saya ikut pemetaan partisipatif, berarti itu namanya kesadaran subjektif. Kapan kesadaran objektifnya? Ketika kemudian Mas Onesimus sebagai orang BPN bilang, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu ingin ikut, begini caranya. Terus disebut bahwa 1, 2, 3. Nah ketika, ya saya akan ikut caranya Mas Onesimus. Ketika bilang, ya saya akan ikut caranya Mas Onesimus, itu berarti kesadaran objektif. Karena yang memutuskan caranya kan Mas Onesimus. Ya? Jadi itu. Coba diulang bisa. Kesadaran subjektif itu Ketika masyarakat mengambil keputusan untuk ikut atau tidak ikut. Misalnya bilang ikut, oke ikut, itu kesadaran subjektif. Kesadaran objektifnya kapan? Kesadaran objektif ketika orang lain mengambil keputusan. Misalnya Mas Onesimus di sini, di sana itu masyarakat. Mas Onesimus bilang, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau Bapak Ibu sekalian ingin ikut pemetaan partisipatif, ada syaratnya. Pertama, misalnya Bapak Ibu harus paham tentang bagaimana cara membaca peta. Kedua, Bapak Ibu harus bersedia mendatangi lokasi untuk menentukan titik di peta tersebut. Misalnya begitu ya, di 3, 4, sampai 5 misalnya begitu. Ya. Nah ketika bilang, iya saya akan ikuti caranya Mas Onesimus, itu berarti namanya kesadaran objektif. Ya, sekarang diulang. Ya, kapan kesadaran objektifnya? Ketika masyarakat mengikuti keputusan yang diambil oleh orang lain, dalam hal ini Mas Onesimus, tentang cara mengerjakan pemetaan partisipatif, gitu ya. Oke. Ya, diulang. Kapan masyarakat berkesadaran objektif? Oke, nggak apa-apa. Yang penting lihat saya. Yang penting kamu percaya pada saya bahwa saya baik, ya. Bahwa saya ingin kamu cerdas, saya ingin kamu hebat. Sebagai dosen, sebagai kakak, sebagai senior, saya ingin kamu hebat. Kamu lihat ya, kamu dengarkan. Kesadaran objektif masyarakat muncul ketika masyarakat memutuskan untuk mengikuti keputusanmu. Mengikuti itu melaksanakan ya. Kan kamu bilang Bapak Ibu sekalian kalau ingin pemetaan partisipatif harus mengerjakan 1, 2, 3, 4, 5 atau dengan cara 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 kan kamu yang putuskan. Bukan masyarakat. Nah, ketika mereka bilang, iya Mas Oni, saya ikut. Saya akan kerjakan cara yang Mas Oni sampaikan. Itu berarti kesadaran objektif. Kesadaran subjektifnya ketika mereka ikut atau tidak ikut. Begitu mereka ikut, maka kemudian baru muncul kesadaran objektifnya. Ya, yang kesadaran objektif. Kesadaran objektif itu ketika saya mengambil, ketika masyarakat mengambil keputusan. Kesadaran objektif ketika masyarakat mengikuti keputusan pihak lain, dalam hal ini misalnya Mas Oni sebagai petugas pertanahan ya. Begitu. Coba diulang. Objektif ketika masyarakat mengambil keputusan. Kesadaran objektif ketika masyarakat mengikuti keputusan. Objektif mengikuti, subjektif mengambil keputusan. Kesadaran objektif ketika masyarakat mengikuti keputusan siapa? Keputusan orang lain toh. Oke, sampai cukup ya. Aplaus buat Onesimus. Terima kasih. Ya, silakan Mas Oni kembali ke tempat. Ya. Nanti yang itu dilengkapi ya. Oke, berikutnya siapa yang berkenan berbagi dalam konteks video 1? Anda bisa pilih isu yang lain, yang mungkin kalau yang Mas Oni pilih kan partisipasi dalam pembuatan peta ya. Yang Mas Onesimus lakukan itu beliau fokus pada partisipasi masyarakat dalam pembuatan peta. Tadi beliau sudah tunjukkan kesadaran subjektif ketika masyarakat mengambil keputusan untuk ikut atau tidak ikut. Kemudian kalau dia ikut, kemudian tunduk pada ketentuan. Tadi saya kasih contoh, misalnya petugas kantor pertanahannya adalah Mas Oni, maka kemudian Mas Oni bilang, Bapak Ibu sekalian kalau ingin ikut begini caranya. Dan kemudian mereka bilang, ya saya akan ikut cara Anda atau cara Mas Oni. Nah itu kemudian berarti kesadarannya objektif. Ada yang ingin berbagi pengetahuan, sharing? Nggak ada? Kalau nggak ada kita cukupkan ya. Terima kasih, aplaus buat narasumber 1. Terima kasih. Thank you Mas. Ya. Ini pulpen siapa? Yang video 2 tadi siapa? Ya, silakan Mas.
Kita dengarkan ya dari narasumber 2. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menerangkan 5 poin utama di radio itu. Poin pertama tentang rasionalitas pemetaan partisipatif, yaitu terdapat 4 rasionalitas, yaitu rasionalitas tradisional, cost and benefit, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan tugas. Yang kedua, format pemetaan partisipatif, yaitu di mana melibatkan 3 format utama seperti penarikan batas bidang, koordinasi tingkat pimpinan, dan pelaksanaan serta pendanaan dari APBN, APBD, dan ADW. Yang poin ketiga, value atau nilai yang dikembangkan, yaitu fokus pada konsep baik, benar, dan indah, mencakup penghormatan terhadap bukti pemilikan tanah, proses administrasi, dan pemenggalan tanah. Poin keempat, kendala pemetaan partisipatif, itu di mana terdapat kendala terkait dengan pemilihan citra satelit, pelaksanaan pelatihan, serta konflik kepentingan terkait dengan peran kepala kantor tanahan. Dan yang terakhir, poin kelima, manfaat pemetaan partisipatif, yaitu mencakup peningkatan keakuratan data untuk perhitungan pajak, penguatan land use dan land development, serta dukungan untuk program pendapatan tanah sistematis. Saya ngomong. Jadi, kalau mau menyerahkan tuh ngomong. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator gitu ya. Jangan bingung. Oke, siapa yang bersedia membahas video 2 dengan menggunakan teori fenomenologi? Ada? Ya, silakan ke depan sini, Mbak. Gak apa-apa. Biar lebih gampang ininya, HP-nya. Ya, silakan, Mbak. Harus teori fenomenologi. Ya, harus teori fenomenologi. Saya pilih poin 2 Poin 2 tentang tentang ini. Yang format pemetaan partisipatif. format pemetaan partisipatif. Oke, bagian apanya, Mbak, dari poin 2 yang Mbak berkesan? Di sana terjadi fenomena ketika Pak Ketua RT, masyarakat setempat, sama yang dari BPN itu kerjasama membuat dirinya segitiga. Oh iya. Terus habis itu dari apa lagi? Isunya aja dulu. Ya, terus selanjutnya mereka checking ke lapangan, terus pengisian formulir di mana terjadi fenomena interaksi juga antara masyarakat sama itunya. Kami tua yang tadi Ya. kerja sama itu. Berarti kan ada 3 tokoh ya minimal. Iya. Ada petugas kantor pertanahan, kami tua itu sama dengan kepala dusun, Oh ya, sama masyarakat. sama ketua RT dan masyarakat. Iya. Oke. Terus sekarang bedah dengan teori fenomenologi. Anda tahu teori fenomenologi? Di situ ada nggak di HP-mu? PPT ya. Di PPT-nya nggak ada. Kan belum saya sampaikan, baru minggu depan baru akan saya sampaikan. Tapi ada nggak catatanmu? Ada. Jadi saya omongkan aja ya. Teori fenomenologi itu kan kekuatannya pada norma. Norma itu beraneka ragam, dari mulai norma agama, norma sosial, norma adat, norma budaya, pokoknya banyak lah, silakan apa saja. Tapi kamu harus tahu bahwa kalau misalnya dalam hal ini norma sosial misalnya, norma sosial itu dibangun untuk mengkonstruksi masyarakat agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi norma sosial itu dibangun untuk mengkonstruksi masyarakat agar menjadi lebih baik. Nah, sesungguhnya norma sosial itu dibangun berdasarkan interpretasi masyarakat terhadap hal-hal tertentu. Misalnya tentang isu tadi, tentang isu kerjasama antara kami itu petugas BPN dengan Pak RT misalnya, 3 orang itu. Itu kan mereka bekerja sama bikin peta, ya. Mereka kerjasama bikin peta. Ketika mereka bekerja sama itu kan sebetulnya mereka disatukan oleh sebuah norma sosial, saling menghormati, saling menjaga etika dan lain sebagainya, saling bekerja sama. Tetapi norma sosial itu sebetulnya dibangun dari hasil mereka memaknai isu tersebut.
bahwa isu ini harus dilaksanakan dengan baik, dan itu bisa melaksanakan dengan baik mereka harus begini. Gitu ya. Itu kira-kira teori fenomenologi seperti itu. Nah sekarang coba pemahaman Mbak, versi Mbak dari yang saya omongkan tadi, yang bagian mana yang Mbak ingat? Yang dari fenomena Teori fenomenologi. ya itu ada norma sosial kan, ada masyarakat itu sama saling kerjasama, saling menghormati, saling partisipasi juga. Yang kalau komunikasi interaksinya baik itu nanti bakal munculin manfaat yang ada di poin 5 juga, ada land use, jadi tanahnya harganya lebih mahal gitu. Jadi ketika norma itu terjadi, saling menghormati, terus saling melaksanakan apa yang disuruh, apa yang tidak itu akan menghasilkan sebuah manfaat. Oke, pertanyaan saya, norma itu ada lebih dulu sebelum mereka bekerja sama, lebih dulu ada norma sebelum mereka bekerja sama, atau ada kerjasama dulu baru ada norma? Norma dulu. Oke ya, harus ada norma dulu supaya untuk mengikat mereka bertiga ya. Saya pikir cukup ya, aplaus buat pembahas. Terima kasih. Ya. Bisa review Mas? Kita dengarkan reviewnya ya. Ya, kesimpulan dari yang disampaikan Mbak tadi. Jadi kesimpulannya dari poin kedua ya, poin pemerintahan partisipatif. Jadi antara alat usul terus masyarakat itu memiliki norma sebelum adanya kerjasama Pak. Ya. Itu norma sopan santun ketika atau sebelum adanya bikin peta dasar. Terus mungkin kesimpulan dari 5 poin. Nggak usah itu aja. Ya, tolong. Itu saja kesimpulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Mau taruh di mana? Kebiasaan di bawah deh. Di atas lah kan kamu presenter. Oke, yang video 3 tadi siapa? Ya, silakan Mas. Video 3 kita bahas dengan teori interaksi simbolik ya. Silakan Mas, ada di sini. Ada di sini nggak? Udah di sini. Oh sudah di sini. Oke siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kembali terkait video 3 yaitu 5 poin Ponorogo yang bersumber dari buku berjudul Restorasi Peran Aktor Pertanahan di Kabupaten Ponorogo yang diterbitkan pada tahun 2019 yang ditulis oleh Bapak Arisdono Nugroho, APTNA MSI. Berikut 5 poin penting yang diperoleh. Yang pertama itu ada problematika pertanahan, di mana problematika pertanahan itu sendiri merupakan pengalaman buruk di masa lalu yang terjadi di Desa Purworejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, di mana masyarakat menolak untuk tidak berpartisipasi untuk kegiatan sertifikasi tanah karena adanya kegagalan pengurusan sertifikasi tanah secara massal oleh oknum yang dipercaya oleh masyarakat, sehingga memunculkan problematika pertanahan. Itu pada poin nomor 1. Pada poin nomor 2 itu implikasi problematika pertanahan, di mana implikasi tersebut mengakibatkan sejak tahun 2008 hingga tahun 2013 masyarakat di Desa Purworejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo itu tidak bersedia atau menolak setiap kegiatan sertifikasi tanah akibat dari problematika pertanahan tersebut. Poin ketiga yaitu restorasi peran aktor pertanahan, di mana restorasi dilakukan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat, menghentikan problematika pertanahan dan mengembalikan peran pemerintah desa di bidang pertanahan. Lanjut, poin keempat, skenario yang dijalankan. Skenario yang dijalankan untuk melakukan pemulihan peran aktor pertanahan yaitu aktor pertanahan Kabupaten Ponorogo membentuk kelompok masyarakat pertanahan dan menawarkan sertifikasi massal swadaya atau SMS, sehingga berhasil mengembalikan peran aktor pertanahan dan peran partisipasi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya keberhasilan pada kegiatan Prona tahun 2015 hingga 2017 serta keberhasilan masyarakat dalam menjalankan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap pada tahun 2018.
Selanjutnya pada poin 5 aktor pertanahan, di mana dalam hal ini yang dimaksud dengan aktor pertanahan merupakan aktor lokal, yaitu meliputi masyarakat dan pemerintah desa Purworejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, yang dilakukan restorasi perannya. Restorasi peran ini dilakukan guna mendukung kegiatan pertanahan dan program strategis nasional, yaitu pendaftaran tanah sistematis lengkap. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke ya, sekarang siapa di antara Anda yang bersedia jadi pembahas 3? Ya, silakan pindah Mas. Pindah aja, nggak apa-apa. Biar lebih gampang kameranya. Ya, isunya dulu Mas. Isunya kan ada 5, pilih 1 aja. Jadi saya mengambil poin yang pertama, Pak. Yang tentang pertanahannya. Bisa Pak jelaskan? Jadi masyarakat menolak kegiatan pendaftaran atas tanah secara massal itu dikarenakan memiliki rasa trauma, Pak. Oke. Yang dilakukan oleh satu orang yang tidak amanah dalam menjalani tugasnya. Traumanya itu apa? Isi traumatikanya itu apa? Gagalnya si kegiatan tersebut, Pak. Tersebut itu apa? Pendaftaran hak atas tanah secara massal itu. Sertifikasi. Iya, sertifikasi tanah secara massal. Oke, itu isunya. Terus kemudian kita bedah dengan teori interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik apa? Apa yang kau ketahui tentang teori interaksi simbolik? Nggak tahu. Oke, teori interaksi simbolik kekuatannya pada makna, ya. Bagaimana para pihak memaknai sesuatu. Kalau tadi kamu pilih isu tentang traumatika, berarti bagaimana para pihak memaknai traumatika. Oke, maka kemudian langkah berikutnya kau tentukan para pihaknya siapa, kemudian bagaimana para pihak itu memaknai traumatika. Silakan. Simboliknya penolakan masyarakat terhadap. Perhatikan kalimat saya. Langkah pertama membedah isu adalah menentukan para pihak. Ya, jadi isu yang kau pilih kan traumatika pertanahan. Maka sekarang tentukan para pihak yang terkait dengan traumatika pertanahan. Pihaknya ada masyarakat dan Terus? kantor pertanahan. Oke, masyarakat dan kantor pertanahan. Kemudian sekarang bagaimana para pihak itu masing-masing memaknai traumatika. Masyarakat membentuk dua program, yaitu sistem SMS dan Poskam. Poskam tersebut adalah program masyarakat. Salah. Memaknai itu konsep, ya, bukan pelaksanaan untuk kegiatan. Kalau saya bilang bagaimana kamu memaknai bendera, bagi saya bendera adalah simbol negara, itu kan konsep di kepalamu. Bukan saya memaknai bendera dengan cara lari pagi, bukan itu namanya kegiatan. Karena kamu kan sudah bilang bahwa traumatika pertanahan itu pihaknya 2, kantor pertanahan dan masyarakat. Oke, kamu pengen cerita tentang masyarakatnya dulu. Pertanyaan saya, bagaimana masyarakat memaknai traumatika? Masyarakat memaknai traumatikanya dengan membentuk. Kalau kamu bilang membentuk salah, karena kalau sudah membentuk itu berkegiatan. Makna itu masih di kepala, masih di otak. Makna itu interpretasi sesuatu, itu kan di kepala, bukan di pelaksanaan. Kalau kamu bilang masyarakat membentuk, itu sudah salah, itu bukan makna, itu sudah kegiatan. Kan pertanyaan, bagaimana masyarakat memaknai traumatika? Bukan bagaimana masyarakat mengatasi traumatika. Saya tidak bilang mengatasi, tapi memaknai. Bagaimana masyarakat memaknai traumatika? Oke, saya bantu. Memaknai itu artinya konsep ya di kepala. Memandang sesuatu, interpretasi tentang sesuatu. Masyarakat kan punya traumatika seperti aku bilang ya. Mereka tertipu, harusnya sudah jadi itu sertifikat, tapi kan nggak jadi. Maka bagi masyarakat, traumatika itu dipahami sebagai beban psikologis yang harus dihindari. Tuh, masyarakat memaknai traumatika itu sebagai beban psikologis yang harus dihindari. Baru kemudian saya tanya, apa wujudnya? Mereka menolak. Menolak itu wujud kegiatan dari pemaknaan. Traumatika itu dimaknai, di dalam kepala ini dimaknai sebagai sesuatu yang menakutkan, beban psikologis. Oke, selesai. Terus kemudian ditanya, bagaimana masyarakat mewujudkan pemaknaannya itu? Dengan cara menolak.
Ketika dia bilang menolak, itu sudah kegiatan. Tidak ikut, tidak bersedia ikut, tidak bersedia berpartisipasi. Jadi itu makna traumatika bagi masyarakat. Oke, kita simpan. Sekarang bagaimana makna traumatika bagi kantor pertanahan? Bagaimana kantor pertanahan memaknai traumatika masyarakat itu? Mengambil keputusan itu kegiatan. Memaknainya dulu. Bagaimana kantor pertanahan memaknai traumatika pertanahan? Berusaha mengupayakan itu kegiatan. Makna, interpretasi, konsep. Belum jadi kegiatan. Tadi kan saya sudah kasih contoh. Masyarakat memaknai traumatika sebagai beban. Beban itu kan masih konsep. Beban sesuatu yang menakutkan. Tuh, sudah selesai itu maknanya itu. Baru kemudian saya tanya, bagaimana masyarakat mewujudkan itu? Oh, dia menolak. Wujudnya itu, wujud dari interpretasi itu menolak. Makna itu kan interpretasi. Interpretasi itu mengatakan itu beban, itu menakutkan, itu mengkhawatirkan, ya, selesai. Bagaimana dia mewujudkan itu? Wujud maknanya itu dengan cara menolak. Menolak itu sudah kegiatan. Nah, sekarang kantor pertanahan juga gitu. Bagaimana kantor pertanahan memaknai traumatika? Ingin mengembalikan rasa kepercayaan Pak, dari masyarakat. Ingin itu sudah. Masyarakat kantor pertanahan memaknai traumatika masyarakat itu sebagai peluang. Ingat kata-kata peluang itu bukan kegiatan. Kalau ingin itu sudah akan berkegiatan. Kalau peluang itu artinya kesempatan. Kamu kan kenal konsep SWOT, strength, weakness, opportunity, spread, opportunity, peluang, kesempatan. Kantor pertanahan memaknai traumatika pertanahan masyarakat itu sebagai peluang, sebagai kesempatan bagi dia untuk memperbaiki kinerjanya. Peluang, kesempatan. Ya? Nah, kemudian kan mereka berinteraksi tuh Mas. Mereka berinteraksi. Ketika berinteraksi kan kemudian muncul kegiatan tadi yang dibilang itu. Dibentuk pokmas dan lain sebagainya. Kemudian pada bagian akhirnya kemudian makna yang awalnya sebagai beban itu oleh masyarakat berubah. Bagaimana berubahnya? Ternyata traumatika itu bisa diobati. Traumatika itu bisa, ini versi masyarakat ya. Bagi masyarakat yang traumatika itu awalnya adalah beban psikologis yang harus ditakuti, dikhawatirkan, jangan dilaksanakan, itu berubah menjadi sesuatu yang bisa diperbaiki. Traumatika itu sesuatu yang bisa diobati, sesuatu yang bisa diperbaiki, sesuatu yang bisa diatasi. Itu kenapa bisa berubah begitu? Karena ada kegiatan, tadi bilang SMS dan lain sebagainya. Jadi makna satu bisa berubah menjadi makna dua karena ada interaksi. Oke, sekarang kamu buat semacam kesimpulan sebelum nanti dia simpulkan juga. Kesimpulan versi kamu tentang diskusi kita. Jadi rasa traumatika terhadap masyarakat itu harus wujud psikologi yang harus dihindari dan bisa diatasi dengan suatu kegiatan, Pak. Kegiatan yang bisa mengembalikan rasa kepercayaan antara kedua belah pihak, Pak. Oke, ya aplaus buat beliau, terima kasih. Jadi begitu ya, saya selalu ulang-ulang sejak pertemuan 2 sampai pertemuan ke-6 sekarang, saya selalu bilang, kalau Anda ingin membedah isu, pertama tentukan pihaknya. Karena kekuatan teori sosiologi itu adalah kemampuan kita menentukan para pihak, sesudah itu baru kita lihat para pihak itu berdasarkan teori yang kita gunakan. Kalau kita gunakan teori konflik, kita lihat kewenangan dan kekuasaan. Kalau kita gunakan teori aksi, kita lihat aspek kesadaran subjektif, kesadaran objektif. Kalau kita gunakan teori fenomenologi, kita lihat aspek aspek norma sosialnya, bagaimana norma sosial itu dibangun. Kalau kita gunakan teori aksi simbolik dan teori interaksi simbolik, maka yang kita lihat bagaimana para pihak memaknai. Jadi kata kuncinya adalah kalau Anda ingin membedah isu agraria dengan menggunakan teori sosiologi, langkah pertama tentukan para pihak. Pihak 1, pihak 2, pihak 3. Sesudah itu baru masukkan substansi teorinya ke masing-masing pihak. Gitu ya. Sekarang kita dengarkan review dari narasumber. Baik, jadi kesimpulan yang dapat diperoleh terkait core isu pada poin pertama, traumatika pertanahan, jika dibedah dari paradigma definisi sosial menurut teori simbolik,
masyarakat, yang kedua itu kantor pertanahan, di mana masyarakat itu memaknai traumatika pertanahan itu sebagai beban psikologis, sebagai beban moral yang diwujudkan dengan adanya penolakan terhadap sertifikasi tanah massal. Lalu pihak kantor pertanahan itu memaknai isu tersebut sebagai peluang atau kesempatan untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang dengan mewujudkannya dalam bentuk kegiatan sertifikasi swadaya, massal swadaya dan kelompok masyarakat, sehingga dari dua interaksi pihak ini akhirnya memicu terjadinya perubahan makna baik dari pihak masyarakat dan pihak kantor pertanahan menuju ke arah yang lebih baik. Terima kasih, Pak. Oke, applause. Terima kasih. Thank you. Ya. Oke ya, sekarang giliran saya. Anda lihat di WA Group. Anda buka WA Group Anda. Hari ini kita akan bahas tentang paradigma perilaku sosial. Oke, kita langsung saja ke teori perilaku ya, yang aliran paradigma dari mulai paradigma metafisik sampai paradigma konstruk itu Anda sudah tahu ya, sudah tahu maksudnya. Kita lihat dari slide ketiga, teori perilaku. Di setiap kesempatan kan saya selalu bilang pada Anda bahwa teori perilaku itu kekuatannya pada perilaku. Perilaku hari ini akan mempengaruhi perilaku masa depan. Tentu dalam konteks kehidupan yang semakin baik, kalau dalam konteks masyarakat semakin meningkat kesejahteraannya. Itu kan cara saya mengingat konsep teori perilaku dengan mudah. Cara mudah mengingat konsep teori perilaku. Jadi kalau nanti Anda ujian kan Anda tahu ya cara mengingat yang paling mudah begitu. Tapi kalau Anda ingin detailnya seperti yang ada di slide kedua ini. Detail teori perilakunya saya ambil dari George Research tahun 1985. Teori perilaku itu substansinya adalah perilaku seseorang, para pihak saat ini akan membawa suatu akibat baginya di masa yang akan datang. Mirip ya, mirip seperti yang sering kita bicarakan. Berdasarkan hal-hal yang diperolehnya pada saat ini dapat diramalkan perilaku seseorang di masa yang akan datang. Oke, masih sama dengan yang kita sampaikan. Konsep dasarnya adalah reward and punishment, ganjaran dan hukuman yang dapat mengakibatkan seseorang mengulang atau tidak mengulang perilakunya. Yang saya bilang kemarin misalnya ketika bicara tentang peran STPN, peran mahasiswa STPN, ya. Perilaku hari ini akan mempengaruhi perilaku dia di masa depan. Perilaku hari ini misalnya ketika dia membantu lereng masyarakat di lereng Merapi untuk pemberkasan, kan dia jadi punya pengetahuan tentang itu. Itu perilaku dia hari ini. Bagaimana perilaku di masa depan? Perilaku di masa depan dia akan ahli di bidang itu. Ya. Jadi perilaku hari ini berhubungan dengan perilaku yang akan datang. Kemudian ada hubungannya dengan sebab akibat dan reward and punishment. Itu teori perilaku. Sekarang kita lihat di slide ke-6, teori pertukaran. Jadi teori perilaku itu kalau mau lengkapnya teori perilaku sosial. Teori pertukaran kalau ingin ditulis lengkap teori pertukaran sosial ya. Teori pertukaran. Ini mirip-mirip ya. Suatu tindakan dilakukan bila mendapat reward, ganjaran atau benefit atau keuntungan. Suatu tindakan akan dilakukan bila memperoleh suatu tindakan tidak akan dilakukan bila memperoleh punishment, sanksi atau hukuman. Pertukaran tindakan terjadi saat multi pihak melakukan interaksi. Keberlanjutan tindakan akan terjadi bila memberi reward atau benefit pada multi pihak. Jadi, apa bedanya teori perilaku sosial dengan teori pertukaran sosial? Kalau teori perilaku sosial fokus perhatiannya pada perilakunya. Bahwa kalau Anda berperilaku begini, di masa depan Anda akan berperilaku begini. Kalau mahasiswa STPN berperilaku membantu pemberkasan masyarakat di lereng Merapi, maka di masa depan mahasiswa STPN akan punya kemampuan atau keahlian di bidang itu. Itu dalam konteks mahasiswa STPN. Seperti yang kita bahas ya. Kemudian apa bedanya dengan teori pertukaran sosial? Teori pertukaran sosial fokus pada pertukarannya. Sama seperti nama teorinya, teori perilaku fokus pada perilaku ya. Teori pertukaran fokus pada pertukarannya. Apa yang dipertukarkan? Sebetulnya yang dipertukarkan ya perilaku.
tapi fokusnya pada pertukarannya, bahwa kalau Anda berperilaku begini, maka orang lain akan merespon dengan perilaku tertentu. Kalau Anda memberi ganjaran, reward, orang lain akan memberi ganjaran, reward. Kalau Anda memberi kerugian, bahasanya punishment, orang lain akan memberi punishment. Gitu ya? Itu namanya teori pertukaran. Jadi, kata kuncinya di situ. Ya? Pada kemampuan seseorang melakukan sesuatu yang menghasilkan manfaat atau ganjaran atau kebaikan. Ya. Itu bedanya teori perilaku dengan teori pertukaran. Kemudian saya ingin tunjukkan ada teori yang selama ini nggak kita bahas, yang disebut dengan teori pilihan rasional. Kalau dibaca teksnya banyak sekali itu, tapi saya nggak mau baca teksnya. Saya ingin langsung ke slide-nya di slide ke-14. Gambarnya itu, skemanya itu lebih mudah dipahami menurut saya. Ya, tapi kalau nanti Anda ingin baca teksnya, silakan baca di slide sebelumnya ya. Teori pilihan rasional. Kalau kemarin ketika kita belajar tentang paradigma fakta sosial, kan saya mengajarkan paradigma fakta sosial itu teori besarnya dua. Teori struktural fungsional dan teori konflik. Kemudian saya perkenalkan teori baru, letaknya di tengah. Sebagai teori antara yang menunjukkan bahwa sesuatu yang awalnya sinergi bisa bermuara menjadi konflik karena ada ketegangan dan provokasi. Itu paradigma fakta sosial. Sekarang saya masuk ke paradigma perilaku sosial. Ada teori perilaku sosial, ada teori pertukaran sosial. Pertanyaannya di mana letak posisi dari teori pilihan rasional? Teori pilihan rasional letaknya di sini, bukan di tengah. Bukan di antara teori perilaku sosial dan teori pertukaran sosial, tapi sesudah teori pertukaran sosial. Teori perilaku, teori pertukaran sosial, kemudian teori pilihan rasional. Kenapa begitu? Mari kita lihat slide ke-14 ya. Jadi kalau di teori pilihan rasional itu para pelaku disebutnya aktor kalau di sosiologi ya. Para pelaku itu melakukan tindakan berdasarkan dua hal. Para pihak atau para pelaku melaksanakan tindakan berdasarkan dua hal. Yang pertama preferensi. Preferensi itu prioritas. Setiap pihak, setiap orang itu punya prioritas. Misalnya Anda kan punya prioritas. Prioritas 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nanti mana yang dikerjakan duluan tergantung prioritasnya. Prioritas yang angkanya paling kecil yang dikerjakan duluan. Misalnya ada pilihan tidur siang atau belajar. Misalnya begitu ya misalnya. Kemudian Anda bilang, oh tidur siang itu di nomor 3 Pak Aris. Belajar nomor 14. Oh kalau gitu tidur siang dulu baru belajar. Ya, begitu. It's okay, tiap orang punya prioritas. Itu namanya preferensi kalau di ilmu sosiologi ya. Kemudian ada lagi ekspektasi. Ekspektasi itu harapan. Anda punya prioritas, Anda punya harapan. Harapannya apa? Oh tidur siang itu diletakkan di prioritas sekian karena harapannya nanti kalau sudah selesai tidur siang badannya seger. Kemudian belajar itu di nomor sekian, karena sesudah tidur siang badannya segar, belajarnya lebih mudah. Jangan terbalik. Anda belajar duluan, tidur siangnya belakangan, sehingga belajar dalam keadaan mengantuk. Maka kemudian menjadi benar. Ya? Jadi preferensinya dilihat, mana yang prioritas utamanya, mana yang belakangan, kemudian ekspektasinya apa. Nah, itulah para pihak bertindak. Jadi para pihak itu bertindak berdasarkan preferensi, berdasarkan prioritasnya, dan berdasarkan ekspektasinya, harapan dia. Nah itu yang kemudian nanti di bawahnya itu bicara tentang keuntungan. Jadi preferensi, ekspektasi, keuntungan. Jadi saya kasih contoh. Mana duluan, belajar atau tidur siang? Tidur siang Pak, tidur siang nomor 3, belajar nomor 14. Apa ekspektasinya? Sesudah belajar, sesudah tidur siang badan jadi segar. Kemudian belajar jadi mudah. Apa keuntungannya? IPK 4 Pak. Oh iya. Selesai. Begitu ya. Jadi itu logika teori pilihan rasional. Nanti semua pihak begitu dalam isu apapun ya. Ada preferensinya, ada ekspektasinya. Jadi letaknya itu di sini. Jadi teori perilaku sosial itu fokus pada perilaku. Teori pertukaran, perilaku itu dipertukarkan. Kalau Anda memberi reward, kami memberi reward. Kalau Anda memberi punishment, kami beri punishment. Oke, kalau yang sini bagaimana? Yang sini adalah bagaimana Anda bertindak berdasarkan preferensi dan ekspektasi. Ini nomor urutan sekian, ini yang duluan, ini yang belakangan.
ekspektasinya begini, muaranya pada keuntungan. Ya. Itu materi saya hari ini. Slide ke-15 sudah, terima kasih. Oke, sekarang sudah jam berapa? 11.02. Siapa di antara Anda yang ingin komentar, sharing, bertanya, silakan. Sebelum kita bubar. Ya, silakan Mas. Pak, ketika teori tersebut kan saling, kalau mungkin ada keterkaitan boleh digunakan semua. Kalau dalam penelitian boleh, ya, tapi kan begini, tergantung perintahnya. Kadang-kadang mahasiswa itu tidak menjalankan tugas sesuai perintah. Contoh, dan ini kejadian di beberapa ujian. Misalnya begini, ujian setengah halaman isu. Saya bikin informasi bla bla bla. Kemudian nomor 1 saya bilang tentukan isu yang Anda pilih. Terus kemudian nomor 2 saya bilang gini, bedah isu itu dengan teori pilihan rasional misalnya gitu ya. Terus Anda bilang, teori pilihan rasional kan bagian dari paradigma perilaku sosial. Kalau dia bagian dari perilaku sosial, berarti isu ini sebetulnya bisa dibedah dengan menggunakan 3 teori, yaitu teori perilaku sosial, teori pertukaran sosial, dan teori pilihan rasional. Itu menurut Anda, kemudian Anda jawab, saya bilang salah. Kenapa salah? Bukan salah substansi, salah tidak melaksanakan tugas. Tugasnya kan bedah dengan teori pilihan rasional. Saya nggak butuh itu logika Anda tentang bahwa ini begini, bahwa ini begitu, gitu ya. Gitu. Jadi Anda harus bedakan kapan Anda boleh mengerjakan sesuatu sesuai dengan ideologi Anda, ide yang ada di kepala Anda. Kapan Anda harus mengerjakan sesuatu berdasarkan perintah. Contoh ini, kalau saya bilang kerjakan di kertas HPS Quarto, kerjakan di kertas HPS Quarto. Bagaimana Pak Aris dengan yang menggunakan ini? Salah, walaupun bagus salah karena nggak sesuai perintah. Kan saya lagi ngetes tentang kemampuan Anda merespon tugas. Bagaimana dengan yang ini? Salah. Ya, jadi tugas, lihat tugasnya. Sama seperti nanti kalau Anda di kantor, Mas, tolong ukur 10 bidang tanah di desa X. Anda datang, Anda ukur 50 bidang. Salah, yang disuruh ukur cuma 10 kok, yang dibayar cuma 10, yang itu. Nggak apa-apa Pak, buat gudang data. Orang lain nanti ditugaskan, data Anda nggak digunakan. Itu. Terus pertanyaan berikutnya, kapan Pak kami bebas menggunakan teori? Ketika Anda bikin skripsi. Ya, ketika Anda bikin skripsi, Anda bebas menggunakan berbagai teori yang Anda pilih. Jadi kalau nanti Anda bikin skripsi, Anda ingin bedah dengan 3 teori itu, teori perilaku sosial, teori pertukaran sosial, teori pilihan rasional, silahkan. Ada beberapa buku terbitan STPN Press yang memperlihatkan bagaimana para dokter itu di UGM dan lain-lain menggunakan 3 teori misalnya. Struktural fungsional, konflik, dan interaksi simbolik. Suka-suka dia, karena itu kan teks dia, buku dia, skripsi dia, disertasi dia. Yang penting nanti bagi dosen penguji adalah apakah teori yang digunakan itu relevan atau tidak relevan. Nanti ujiannya itu di relevansinya. Kalau kemudian ternyata relevan, it's okay, lulus. Skripsi lulus, disertasi lulus. Itu ya Mas? Jadi perhatikan tugas. Yang penting Anda ngerti bahwa sekamar itu ya. Jadi sebetulnya kalau nanti kesimpulan terakhir, di pertemuan terakhir Anda akan bilang bahwa sebetulnya teori sosiologi nggak cuma 7, tapi 9. Kenapa awal-awal saya bilang 7, saya kasihan aja kalau langsung 9 kan kelihatan banyak, kalau 7 kan sedikit. Sehingga kesannya mudah. Nah kalau sudah 9 kan dekat dengan angka 10, itu nanti kesannya berat. Ya. Nah, tapi sebetulnya ada 9. Di paradigma fakta sosial ada 3, di paradigma perilaku sosial 3, nanti di paradigma berikutnya ada 3. Sebetulnya masih ada lagi, karena nanti kalau kita masuk ke mikroskopik, makroskopik, lebih banyak lagi. Tapi daripada pusing, kita ambil yang mudah saja. Ya. Kalau ingin detail silahkan. Oke, ada yang lain? Nggak ada? Kalau nggak ada kita tutup ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih dan selamat siang. So, tadi saya telat masuk. Oh ya.